Subscribers ini bertanya, ini akan saya jawab dalam doktrin akademik. Ini video adalah mengedukasi kita. Pertanyaannya simpel sekali, Pak, kenapa kok ijazah ini bisa digugat di pengadilan? Ini pertanyaannya. Ini referensinya salah semua. Referensi yang ada itu untuk pengadilan itu adalah untuk kepemilikan yang bisa dipindah tangankan. Nah, itu bisa diuji di pengadilan negeri. Kalau kepemilikan itu tidak bisa dipindah tangankan, untransferable, khususnya untuk wadah papir seperti ijazah ini salah semua ini. Ini adalah ranahnya TUN sebenarnya kalau seandainya itu ada terjadi, diduga ada yang dipalsukan gitu kan. Nah, sekarang begini, untuk ijazah ini spesifik sekali. Jadi kalau kita tidak mengerti referensi hukumnya, akan terjebak dengan suasana seperti ini, ya kan? Sekarang yang penting itu adalah siapa legal standingnya. Legal standing itu adalah orang yang berkepentingan. Kalau itu wadah papir tidak bisa ditransfer seperti halnya kita tahu ijazah itu nggak bisa ditransfer karena diberikan setelah menempuh jenjang mekanisme yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Jadi dia belajar sekolah, dia bayar SPP, dia memenuhi ini, skripsi dan sebagainya, dan itu dilakukan di sidang senat itu. Senat dari fakultas itu menguji skripsinya atau disertasi atau tesis itu ya, kalau untuk tingkat-tingkat S2, S3 itu baru diberikan ijazahnya itu. Ijazah itu nanti disahkan oleh dikti. Nah, dikti ini juga tidak memiliki kewenangan untuk ya menentukan benar tidaknya ijazah itu. Tidak, yang menentukan itu adalah di repotoriumnya fakultas, di repotoriumnya universitas yang mengeluarkan ijazah itu. Ini yang harus kita dudukkan dulu persoalannya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana ini bisa dipermasalahkan tanpa ujuk-ujuk dan sebagainya itu? Yang bisa dipermasalahkan sertifikat itu adalah ketika dia melamar kerja nih. Setelah melamar kerja ternyata dipalsukan nih ya ijazahnya, dicurigai palsu gitu. Kan dimintain legalisasi. Legalisasi bisa saja dipalsukan juga kan. Nah, oke, dimintakan kepada instansi ataupun universitas yang mengeluarkan ijazah itu. Kalau universitas mengatakan kami tidak mengenal ijazah ini, itu totally palsu, fake. Itulah yang disebut dengan dalam teori hukum itu adalah falsehood secara substansi. Karena ada 3 teorinya seperti yang saya sebut dalam video-video yang lalu itu ya. Ada intellectual falsehood ya, ada namanya material falsehood atau substansi falsehood, yang ketiga ada formal falsehood. Jadi kalau kita lihat hiruk pikuk masalah jasa ini, menurut saya ini salah kaprah semua ini. Pengadilan tidak punya kewenangan untuk menentukan ini sah atau tidak, karena ini bukan kewenangannya pengadilan. Pengadilan itu hanya mengadili apabila ada sengketa kepemilikan terhadap objek yang bisa ditransfer ataupun yang bisa diperjualbelikan atau dipindah tangankan, contoh sertifikat. Nah, itu kepemilikannya bisa itu diuji di pengadilan negeri, tapi untuk administrasinya di TUN seperti itu. Nah, subscribers ini heran, tapi karena keheranannya ini tidak mencapai satu jawaban, ya inilah jawabannya ya. Kalau mau berbicara teori hukum ya seperti itu. Wadah papir itu ada 2 macam, ada yang transferable, ada yang non transferable. Wadah papir transferable itu ya contohnya saham ya kan, warrant ya kan, surat-surat berharga yang sudah dilakukan mekanisme yang sudah ditentukan ya. Misalnya juga terhadap surat-surat berharga yang ada di pasar modal itu kan, surat-surat yang berkenaan dengan bisnis ya, surat utang ya, surat segala macam itu, tagihan dan lain sebagainya. Ini yang bisa diuji di pengadilan. Kalau yang namanya ijazah, namanya KTP, bukan kewenangan pengadilan itu. Itu kewenangan tata usaha. Kalau seandainya yang bersangkutan merasa dirugikan, contoh misalnya yang melamar kerjaan tadi, atau mungkin pihak instansi pemerintah yang mengeluarkan, contoh lurah merasa kok ini bukan produk kami. Nah, lurah bisa itu memproses itu gitu. Jadi bukannya sembarang orang, karena itu sifatnya sangat privat. Saya ulangi, sangat privat. Jadi tidak bisa sembarang orang bisa melihat itu. Ijazah saya ya kan nggak boleh sembarang orang bisa lihat gitu. Orang yang berkepentingan aja yang melihat gitu ya, seperti itu. Nah, seperti apa yang dikatakan oleh Profesor Jimli itu benar ya. Itu masuk